Sahabat Shalom, haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Puji Bapak Yahweh saudara, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di tempat ini. Saya berharap yang luar bisa kelihatan, yang di luar bisa kelihatan ya, bisa dengar juga ya. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Wah, kurang dahsyat saudara ya. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Haleluya, amin, haleluya. Puji Bapak Yahweh saudara-saudara sekalian. Tepat jam 6 tadi kita bersama-sama sudah masuk dalam tahun Ibrani yang baru, yaitu tahun T Alef 5781. Nah saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang lebih dalam, ada beberapa hal tentang hari ini yang dalam penanggalan Ibrani hari ini adalah tanggal 1 Tisri tahun 5781. Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama tentang hari ini atau tentang tanggal 1 Tisri 5781. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ini kok tidak bisa ya? Oh, belum di-on-kan. Ya. Yang pertama, 1 Tisri adalah Rosh Hasanah. Rosh Hasanah itu artinya kepala tahun. Rosh itu dari kata res artinya kepala, Shanah itu tahun. Jadi 1 Tisri itu adalah kepala tahun dari tahun Ibrani. Dan Rosh Hasanah adalah hari raya hujan akhir. Dan hari raya ini melambangkan masa anugerah yang sedang kita hidupi sekarang ini, saudara. Kalau kalender Gregorian, kepala tahunnya bulan apa? Kalau Ibrani kan Tisri. Nah kalau Gregorian, kepala tahunnya bulan apa? Bulan Januari tanggal 1 ya, dan hari ini saudara 1 Tisri itu tahun baru kita saudara. Jadi tahun baru iman kita ketika kita sekarang sudah masuk ke akar iman kita, akar Ibrani, maka sebetulnya hari inilah tahun baru kita, bukan tanggal 1 Januari nanti, bukan ya. Tetapi hari inilah tahun baru bagi iman kita. Maka orang-orang Yahudi sekarang ini saudara, mereka sedang saling mengucapkan Shana Tova yang artinya tahun yang baik. Ya, saya mau ajak saudara juga untuk kita mengucapkan tapi kita tidak berjabat tangan. Caranya kita tetap bangkit berdiri, kita lambaikan tangan ke jemaat yang lain, kita katakan Shana Tova. Amin. Katakan Shana Tova, Bapak Yahweh memberkati. Kita bangkit berdiri saudara, ya. Maskernya tetap dipakai. Oke, kita bersama-sama katakan, lambaikan ke belakang teman-teman saudara, Shana Tova, Shana Tova, Bapak Yahweh memberkati, Shana Tova, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Puji Bapak Yahweh saudara. Saya bersyukur kita bersukacita malam hari ini saudara. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui tentang hari ini tanggal 1 Tisri. Yang pertama 1 Tisri itu Rosh Hasanah atau kepala tahun dari tahun Ibrani. Dan Rosh Hasanah itu adalah hari raya hujan akhir. Dan hari raya ini melambangkan masa anugerah yang sedang kita hidupi pada hari ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 Tisri itu juga adalah hari lahirnya bumi, ya. 1 Tisri itu juga hari lahirnya bumi, saudara. Jadi saat ini, malam hari ini, usia bumi kita itu umurnya sudah 5.781 tahun, itu saudara. Jadi usia bumi kita itu 5.781 tahun. Nah tetapi saudara, dari beberapa hal yang harus kita ketahui tentang 1 Tisri ini, ada satu hal yang paling penting yang ada di setiap tanggal 1 Tisri, yaitu adalah bahwa 1 Tisri
adalah perayaan Yom Teruah atau Hari Kebangkitan Sangkakala. 1 Tisri itu juga merupakan Yom Hadin atau Hari Penghakiman. Nah, dari semua perayaan, Yom Teruah adalah satu-satunya masa dalam nubuatan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dengan kata lain, pada hari raya ini ada satu nubuatan di dalamnya, tetapi belum dapat dipastikan kapan nubuatan itu akan digenapi. Nah, inilah saudara yang seringkali saya maksud dan seringkali saya katakan di tempat ini. Dengan 6 dari 7 hari raya itu sudah digenapi Yesua. Hanya kurang 1 hari raya yang belum digenapi, yaitu hari raya apa? Yom Teruah yang malam hari ini bersama-sama kita rayakan. Maka dalam penerangan ini di sini dikatakan dari semua perayaan ini satu-satunya masa dalam nubuatan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan nubuatannya ini akan digenapi. Yang dimaksud digenapi oleh siapa? Tidak lain oleh Yesua sendiri. Dengan apa cara menggenapinya? Dengan kedatangannya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi tahun P Alef, kalau kita renungkan, itu memiliki arti mulut Elohim. Karena P artinya adalah mulut dan Alef itu satu di antaranya memiliki arti Elohim. Alef bisa memiliki arti kepala, tetapi Alef juga bisa memiliki arti Elohim atau Tuhan. Jadi P Alef itu artinya mulut Elohim atau mulut Bapa Yahweh. Dan kalau P Alef itu artinya mulut Elohim atau mulut Bapa Yahweh, ini artinya ada sesuatu yang ingin Bapa Yahweh katakan secara khusus untuk tahun ini, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap kita merayakan Yom Teruah, seringkali saya mengangkat satu penjelasan dari seorang Rabi Yehudi yang bernama Rabi Ephraim Sprecher. Kenapa saya seringkali mengangkat penjelasan dari Rabi ini, saudara? Karena Rabi ini selalu berbicara tentang nubuatan yang ada di dalam Torah. Rabi Sprecher mengatakan bahwa setiap tahun Ibrani memiliki sebuah ayat yang berhubungan di dalam Torah. Baik ayat dari permulaan kitab Beresit atau kitab Kejadian, sampai dengan ayat terakhir dalam Torah, yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan. Di mana ayat-ayat tersebut berhubungan baik dengan tahun-tahun pada masa lampau atau masa yang akan datang. Nah, ini yang namanya Rabi Ephraim Sprecher. Beliau ini adalah seorang dekan di Yeshiva, diaspora Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara perhatikan setiap tahun dalam perayaan Yom Teruah, saya selalu mengangkat penjelasan dari Rabi ini, saudara. Karena dari situ kita akan tahu nubuatan untuk tahun-tahun Ibrani itu apa. Kalau tahun Gregorian, tidak ada nubuatannya, saudara. Kalau ada pun itu ngikut gandul ke tahun Ibrani. Nah, karena saya tertarik untuk mengetahui setiap tahun yang kita hidupi itu akan ada apa yang terjadi. Atau apa saja yang terjadi di dalam setiap tahun-tahun kehidupan kita. Itu hanya bisa kita lihat dengan pola Ibrani, dengan penanggalan Ibrani, saudara. Kalau kita melihat dengan penanggalan di luar penanggalan Ibrani, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu kita tidak akan pernah ngerti. Tapi begitu kita melihat penanggalan atau almanak Ibrani, kita akan ngerti ke depan itu akan ada peristiwa seperti apa, gambarannya, garis besarnya itu akan diberitahu melalui firman Tuhan. Maka kalau saudara perhatikan, setiap tahun saya seringkali mengangkat penjelasan dari Rabi ini, saudara. Beliau mengatakan bahwa setiap tahun Ibrani memiliki sebuah ayat yang berhubungan di dalam Torah. Baik ayat dari permulaan kitab Beresit atau Kejadian,
sampai ayat terakhir dalam Torah yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan. Dan ayat-ayat itu sangat berhubungan baik dengan tahun-tahun pada masa lampau atau masa yang akan datang. Di sini Rabbi Sprecher itu juga menjelaskan bahwa para sovereign itu penulis Torah, saudara, ya, yang ditulis dengan tulisan tangan. Bahwa para sovereign atau penulis Torah ketika menulis dengan tulisan tangan pada gulungan-gulungan Torah, mereka juga menghitung huruf-huruf dan spasi-spasinya. Jadi ketika para sofer itu menulis Torah, mereka tidak hanya nulis Torah, saudara. Tapi rupanya ketika mereka menulis Torah, mereka sambil menghitung huruf-huruf dan spasi-spasi yang ada di dalam Torah yang mereka tulis dengan sendirinya. Yang mereka tulis sendiri, saudara. Nah, dengan ketepatan yang luar biasa, mereka mencatat ada 304.805 huruf di dalam Torah. Jadi Torah itu dari kitab Beresit atau kitab Kejadian sampai dengan kitab Devarim atau kitab Ulangan. Nah, Torah dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, mulai dari kata pertama yang hurufnya itu Beresit, berarti hurufnya Bet, sampai kitab Devarim, kitab Ulangan pasal terakhir, ayat yang terakhir, kata yang terakhir, huruf yang paling akhir, itu total hurufnya dihitung ketemu 304.805 huruf. Bayangkan, saudara, ya. Ada ya orang yang sempat-sempatnya ngitung seperti ini, saudara. Tetapi saya percaya para sovereign yang menghitung huruf-huruf di dalam Torah ini, mereka bukan kurang kerjaan, saudara. Tapi karena mereka tahu bahwa di dalam setiap apa yang Elohim atau Bapa Yahweh ucapkan, di dalam setiap kata-katanya itu ada artinya. Bahkan ketika Bapa Yahweh berbicara satu kata, maka mereka percaya satu kata itu pun juga ada artinya. Termasuk ketika Tuhan berbicara dalam satu kata. Satu kata itu artinya apa, jumlah hurufnya apa, mereka percaya itu semua ada artinya. Maka kalau di luaran ada orang yang mendengar ini kemudian mengatakan, wah itu kan orang kurang kerjaan. Wong huruf saja kok tidak dihitung. Bukan seperti itu, saudara. Bagi orang yang tidak tahu akan mengatakan kurang kerjaan. Tapi kalau orang ngerti nubuatan, orang tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau orang mengerti nubuatan, orang akan mengatakan seorang sovereign sampai menghitung huruf-huruf dalam Torah itu karena mereka tahu pasti ada sesuatu di dalam Torah tersebut. Nah, ini baru hurufnya, saudara. Lalu dengan ketepatan yang luar biasa juga, mereka mencatat ada 79.847 kata. Kata pertama dari Torah itu kata-katanya Beresit. Kemudian kata-kata terakhir dari Torah itu Yisrael. Ya, Ulangan pasal terakhir, ayat terakhir, kata yang paling akhir itu Yisrael. Maka saya pernah memberitahu kepada saudara bahwa Torah itu isi jantungnya Bapa Yahweh. Kalau dikatakan Torah itu isi jantungnya Yahweh, maka Torah itu berisi segala kehendak Bapa Yahweh. Buktinya apa? Torah itu isi jantungnya Bapa Yahweh. Bukan isi hatinya Bapa Yahweh, tetapi isi jantungnya Bapa Yahweh. Karena dari jantung itulah muncul kehendak-kehendak, saudara. Nah, Torah itu isinya kehendaknya Bapa Yahweh. Buktinya apa? Kalau saudara perhatikan kata pertama di dalam Torah, di dalam kitab Beresit pertama, pasal pertama, ayat pertama, di situ ada kata Beresit. Beresit itu diawali dengan huruf Bet, dan di dalam Torah, di dalam kitab Devarim, pasal terakhir, ayat terakhir, kata terakhir, huruf terakhirnya itu adalah Yisrael yang huruf akhirnya adalah Lamed mewakili L. Lamed dan Bet
kalau dijadikan satu maka akan membentuk kata lev. Lev itu artinya jantung. Jadi Torah itu adalah isi jantungnya Bapa Yahweh. Semua kehendak-kehendaknya Bapa Yahweh. Maka malam ini saudara, nanti ketika kita melihat nubuatan Bapa Yahweh melalui Torah, kita akan ngerti Bapa Yahweh itu punya kehendak apa untuk tahun ini. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah kemudian dengan ketepatan yang luar biasa juga, mereka mencatat ada 5.845 ayat di dalam Torah. Jadi dari mulai Beresit pasal pertama ayat pertama sampai dengan Devarim atau ulangan pasal terakhir ayat yang terakhir, itu totalnya 5.845 ayat. Nah, beliau juga mengatakan bahwa tahun yang berhubungan dengan ayat-ayat terakhir dalam Torah itu akan menandai akhir zaman secara harfiah. Itu artinya kemungkinan besar Mesias atau Mesias Yesua akan datang. Apa ini? Sebelum tahun 5845. Karena tahun 5845 itu adalah tahun di mana ayat-ayat itu selesai. Saudara perhatikan baik-baik kalimat yang terakhir ini. Kemungkinan besar Mesias Yesua akan datang sebelum atau sesudah ini. Sebelum tahun 5845. Karena itu adalah tahun di mana ayat-ayat itu selesai. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya begini. Hari ini masuk tahun Ibrani berapa? Coba saudara jawab. Berapa? Yang keras saudara. 5.781. Sekarang perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kalau hari ini adalah tahun 5781. Berarti termasuk sebelum tahun 5845 atau tidak? Termasuk enggak? Termasuk dalam sebelum tahun 5845 enggak? Paham maksud saya? Paham ya? Hari ini kan tahun 5781. Tahun 5781 itu termasuk sebelum tahun 5845 atau tidak? Termasuk saudara ya. Nah kalau termasuk, perhatikan ini baik-baik. Berarti ada kemungkinan Mesias kita Yesua bisa datang hari ini. Amin. Kalau datang hari ini siap enggak? Walau siap kok ngono. Siap enggak kalau Yesua datang hari ini? Orang siap tuh gerak gitu loh, ya. Siap, siap. Siap, siap. Wah. Itu namanya siap ditinggal kalau begitu. Kalau Yesua datang hari ini untuk mengangkat kita, yang dalam dan depan jawab, siap enggak? Tegas, ya. Nah, begitu. Nah, kalau Tuhan Yesus lihat lalu orang diangkat orang siap kayak wedi mabur. Serasa diangkat tinggal wae. Ya kan gitu saudara. Nah, kita kalau ditanya siap ya harus siap. Bahkan saya beberapa waktu lalu sempat bercerita kepada saudara. Sekarang di dalam doa-doa saya lebih sering mengatakan Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Semakin cepat Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan kemuliaannya semakin baik. Amin. Ya. Semakin baik Tuhan Yesus cepat datang menjemput kita semakin baik. Karena cepat atau lambat zaman ini akan diserahkan kepada anti Hamasiah. Nah, sebelum zaman ini diserahkan kepada anti Hamasiah, kita harus masuk dalam keselamatan Bapa Yahweh. Kita harus diangkat. Maka saudara harus dekat-dekat Tuhan, ya. Saudara mungkin berpikir, ini sudah masuk tahun 5781, Yom Teruah, kok tidak ada pengangkatan? Belum tentu. Bisa jadi nanti setelah kita selesai ibadah, tiba-tiba Tuhan Yesus mengangkat kita. Bisa juga pada saat kita nanti pertengahan ibadah seperti ini, tiba-tiba kita hilang semua diangkat Tuhan Yesus. Itu juga bisa terjadi. Ya.
Jadi saudara perhatikan ini baik-baik. Tahun yang sedang kita hidupi sekarang itu masuk dalam sebelum tahun 5845. Karena sekarang masih tahun 5781. Nah, Rabbi Spitzer juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Mesias itu akan datang sebelum tahun 5845. Karena 5845 itu akhir dari tahun di mana ayat-ayat itu selesai. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya begini, Pak, saya pernah dengar Bapak mengatakan bahwa tahun manusia itu selesainya tahun 6000. Nah kok ini dikatakannya 5845, berarti kan masih kurang beberapa ratus tahun itu. Terus yang benar yang mana Pak? Saya katakan dua-duanya benar saudara. Karena apa? Sama seperti 5781 adalah bagian dari 5845. Tahun 5845 itu juga bagian atau masuk dalam periode tahun 6000. Karena periode tahun 6000 itu dari tahun berapa? 5001 sampai 6000. Berarti di dalamnya ada 5845 enggak? Ada ya. Jadi kalau ada yang bertanya yang benar mana? Nanti dunia ini akan selesai 6000 atau 5845? Dua-duanya benar. Karena 5845 itu bagian dari periode tahun 6000. Tinggal mana yang akan digenapi Yesua, kita tidak tahu. Ya. Tapi satu iman percaya kita yang sudah masuk ke akar Ibrani, kita diberitahu oleh Bapa Yahweh bahwa dari 7 hari raya hanya kurang satu yang belum digenapi oleh Yesua, yaitu hari raya Yom Teruah. Kita diberitahu tepatnya kemungkinan besarnya Yesua akan datang itu tepat pada perayaan Yom Teruah. Cuman Yom Teruah yang tahun Ibrani berapa, itulah yang kita tidak pernah tahu. Karena Yesua tidak akan pernah keluar dari garis 7 hari raya. Jadi mau yang mana yang akan digenapi Yesua, kita tidak tahu, saya tidak tahu. Tinggal sekarang sikap kita siap-siap saja. Supaya sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, Dia ingat nama kita, Dia panggil nama kita, dan Dia akan angkat kita di awan-awan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Nah kemudian saudara, berkaitan dengan angka 5845. Angka 5845 pada kata 5845 ayat memiliki kaitan yang kuat dengan Yesua yang adalah penggenap Torah. Yang ditulis di dalam kitab Matius pasal kelima ayat 17. Dan juga memiliki kaitan yang kuat dengan Yesua yang adalah Aleph Watau, yang awal dan yang akhir. Yang ditulis di dalam kitab Giliana atau Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Nah, kalau kita perhatikan saudara, jumlah huruf Ibrani dari Alef sampai Tau itu jumlahnya 22 huruf. Sekarang perhatikan baik-baik. Dinubuatkan, bukan dinubuatkan ya, tetapi lebih tepatnya ketika dihitung jumlah ayat-ayat di dalam Torah itu jumlahnya 5845. Nah, angka 5845 itu kalau dijumlah ketemunya juga 22. 5 ditambah 8, 13 tambah 4, 17 ditambah 5, 22. Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Saya katakan tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Bapa Yahweh. Dan saya tegaskan juga tidak ada yang kebetulan untuk iman percaya kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan saudara. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita apapun itu atas seizin dan sekehendak Bapa Yahweh. Jadi tidak ada yang kebetulan. Termasuk soal jumlah ayat di dalam Torah. Karena Torah itu isi jantungnya Bapa Yahweh. Semua yang diucapkan Bapa Yahweh dicatat di dalam Torah. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh itu kebetulan, salah. Tidak kebetulan. Orang kalau tidak
belajar akan mengatakan kebetulan. Tapi kalau orang itu belajar, dia tidak akan mengatakan kebetulan. Karena di dalam Bapa Yahweh tidak ada satupun hal yang kebetulan. Karena semua di dalam Yahweh itu adalah kebenaran. Amin. Ya, jadi termasuk angka 5845 pada kata 5845 ayat. Itu angka 5845 kalau jumlahnya 22. Tidak ada yang kebetulan. Karena cara kerjanya Bapak Yahweh itu sangat profesional, saudara. Semuanya dirancang dengan baik, semuanya disusun dengan baik, dan semuanya itu juga dikerjakan dengan baik dan dikerjakan dengan sistematis, dengan baik. Jadi sekali lagi, kalau semua dirancangkan dengan baik dan dikerjakan dengan sistematis, dengan baik juga, maka tidak ada kata kebetulan di dalam Bapa Yahweh. Dan yang paling penting untuk kita ketahui adalah bahwa setiap tahun-tahun Ibrani memiliki sebuah ayat yang berhubungan dengan Torah. Dan Rabbi Sprecher memberi contoh tentang bagaimana sistem ini bekerja. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ini kita sudah mulai masuk ke nubuatan tahun 5781. Beliau mengatakan bahwa setiap tahun-tahun Ibrani itu memiliki sebuah ayat yang berhubungan dengan Torah. Seperti misalkan tahun 5777 itu ayatnya dari Ulangan 32 ayat berapa? Nah, yang tahun 5781 ini juga punya ayat di dalam Torah. Dan Rabbi Sprecher memberi contoh yang luar biasa tentang bagaimana sistem ini bekerja. Bekerjanya bagaimana? Nah, kita akan lihat. Untuk tahun Ibrani 5781 atau tahun P Alef saat ini, tahun 5781 ini memiliki kesesuaian dengan ayat Torah dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 32 ayat 26. Yang di dalam bahasa Ibrani dikatakan Amarti Abehem Aspita Me Enos Sikram, yang artinya aku berkata, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Aku akan melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Saudara perhatikan di situ ada kata aku berkata. Coba saudara lihat kitab suci saudara masing-masing. Ya, benar enggak ada kalimat aku berkata di situ? Kita baca kitab suci kita ya, jangan baca yang di depan untuk kita buktikan bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Aku berkata, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Aku akan melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Di situ ada kalimat aku berkata. Aku di sini siapa? Bapak Yahweh. Tahun 5781, tahun P Alef, artinya apa tadi saudara? Mulut Elohim, mulut Bapa Yahweh. Dan saya sudah memberitahu di depan, kalau artinya itu mulut Elohim, mulut Bapa Yahweh, berarti akan ada sesuatu yang akan Bapa Yahweh apa ini? Katakan untuk tahun ini. Dan untuk tahun ini, Bapak Yahweh berkata, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Aku akan melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Cuman pertanyaannya maksudnya apa ini? Lalu siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Kita harus tahu dulu kepada siapa perkataan ini ditujukan, saudara. Perkataan ini, perkataan Bapa Yahweh yang dikatakan bahwa aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping, itu ditujukan untuk Yeshurun. Siapa itu Yeshurun? Yeshurun itu bangsa Israel. Jadi Yeshurun itu nama lainnya dari Israel. Tapi Israel yang dimaksud di sini adalah Israel yang tidak setia.
yaitu bangsa Israel yang pada waktu itu membuat dan menyembah berhala dan ilah-ilah asing selain menyembah Bapa Yahweh. Ya. Jadi kita harus ngerti dulu, yang pertama ayat ini secara khusus ditujukan untuk Yeshurun. Yeshurun itu adalah nama lain dari Israel. Kenapa ayat ini ditujukan untuk Yeshurun, saudara? Karena pada waktu itu Yeshurun atau bangsa Israel itu membuat dan menyembah berhala dan ilah-ilah asing. Maka waktu itu Bapak Yahweh murka. Saking jengkelnya Bapak Yahweh sampai ngomong apa? Aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Coba kita baca. Masih di pasal yang sama, mulai ayat 15 sampai dengan yang ke-26. Saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik. Kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal ke-32, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-26. Tetapi siapa itu? Yeshurun bertumbuh subur dan menendang. Engkau bertumbuh subur dan tambun dan keras kepala. Dan dia meninggalkan Elohim yang telah menjadikannya dan memandang rendah batu cadas keselamatannya. Dengan ilah-ilah asing mereka membangkitkan dia cemburu, dan dengan berhala-berhala mereka menyulut murkanya. Mereka berkorban kepada setan-setan bukan Elohim, kepada ilah-ilah yang tidak mereka kenal, berhala baru yang muncul kemudian, leluhurmu tidak gentar kepada mereka. Engkau melupakan batu cadas yang telah menciptakanmu dan menolak Elohim yang telah membentukmu. Ketika Yahweh melihat dan memandang rendah karena perbuatan anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya. Dan dia berfirman, aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Aku akan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka adalah suatu generasi yang memberontak, anak-anak dari angkatan yang tidak setia. Mereka membuat aku cemburu dengan yang bukan Elohim. Mereka membuat aku murka dengan kesombongan mereka. Sebab itu aku akan membuat mereka cemburu terhadap yang bukan umat, dan akan membuat mereka marah terhadap bangsa lain yang bebal. Sebab api telah membara di dalam murkaku, dan membakar bagian alam maut yang paling bawah, dan menghanguskan bumi dengan segala hasilnya, dan membakar dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Aku akan menghabiskan seluruh anak panahku kepada mereka. Aku akan mengirim ke atas mereka kelelahan karena bencana kelaparan, dan pemusnahan dengan panas api dan penghancuran yang pahit, dan taring binatang buas dengan bisa dari semua yang merayap di tanah. Pedang dari luar dan kengerian dari dalam akan melenyapkan teruna dan darah, anak menyusu serta orang beruban. Aku berkata, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Aku akan melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, secara khusus ayat ini ditujukan untuk bangsa Israel yang waktu itu tidak setia kepada Bapa Yahweh. Karena waktu itu banyak orang-orang Israel yang membuat patung-patung berhala, lalu patung-patung itu disembah, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, ayat nubuatan untuk tahun ini, ayat ini sangat menggambarkan kegeraman jantung hatinya Bapak Yahweh. Secara khusus geramnya jantung hatinya Bapak Yahweh kepada orang-orang Israel. Karena waktu itu orang-orang Israel itu selalu ditolong, selalu dikasihi pada saat mereka butuh makan, mereka butuh minum. Mereka teriak kepada Tuhan dan Bapa Yahweh menyediakan. Ketika mereka hampir saja mati di tangannya Firaun, Bapa Yahweh menolong dan meloloskan mereka. Tetapi mereka ngapain, saudara? Membelakangi Yahweh. Ya. Dan saking jengkelnya, Bapak Yahweh itu sampai ngomong, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Kita belajar, saudara, dari kisah bangsa Israel ini. Karena di sini ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Ya. Kita belajar dari kisah bangsa Israel yang memberontak dan membelakangi Bapa Yahweh ini.
Sampai-sampai Bapak Yahweh itu saking jengkelnya, begitu geram dan begitu murka dengan mereka. Hal ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi kita. Kita yang sudah mengenal Bapak Yahweh, sudah dimeteraikan dalam nama Yahweh, dalam nama Adonai Yesua, dan di dalam Ruach HaKodes melalui baptisan pembaruan. Tuhan yang harus kita sembah itu ya cuman Bapak Yahweh dan Tuhan Yesua. Jangan dicampur sama Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Ya, jangan dicampur sama Tuhan yang lain. Kalau saudara sudah dimeteraikan dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua, Ruach HaKodes, dalam baptisan pembaruan, lalu saudara masih suka memuji-muji atau kalau nyanyi itu masih bawa nama-nama Tuhan yang lama, juru selamat yang lama, sebetulnya saudara itu sedang nyampur aduk. Kalau tahu dicampur enak, campur aduk jadinya tahu campur, saudara. Cuman kalau soal iman saudara campur, jadi iman campur aduk, itu yang tidak bisa. Ya. Jangan campur aduk. Tahu tidak campur aduk itu, tahu tidak saudara sebetulnya? Campuran yang tidak jelas. Ya, dicampur macam-macam jadinya tidak jelas. Ibrani, pola Ibrani itu tidak bisa dicampur dengan pola Yunani. Saudara menyembah Bapa Yahweh, pasangan yang tepat untuk Bapa Yahweh itu hanya nama siapa? Yesua HaMasiah atau Yesus Kristus? Yesua HaMasiah. Ibrani tidak bisa dicampur dengan Yunani, saudara. Itu namanya campur aduk. Kalau tahu dicampur enak, ya, tahu campur. Cuman kalau iman dicampur jadinya campur aduk, jadinya tidak benar semua, saudara. Campur aduk itu campuran yang tidak jelas. Maka ketika pola Ibrani dicampur dengan pola Yunani, jadilah pola tidak jelas. Imannya pun tidak jelas, gitu loh. Ya, kadang hari ini panggil Bapak Yahweh, besok panggil nama kekasih yang lama yang dari Yunani itu. Ya tidak bisa menyatu, tetap tidak benar yang seperti itu. Saudara menerima Bapa Yahweh, saudara dimeteraikan dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua, saudara itu secara langsung atau tidak langsung saudara sudah masuk dalam akar Ibrani. Nah sekarang yang memberi makan iman saudara itu bukan akar yang lama. Karena akar yang lama itu sudah diputus. Ya, sudah diputus, sekarang saudara dientenkan, ditancapkan ke akar zaitun yang baru yang penuh dengan getah, yaitu akar Ibrani. Maka begitu saudara yang tadinya goyim sudah diputuskan hubungan dengan akar iman Yunani saudara yang lama, sekarang dientenkan, ditancapkan ke akar iman yang baru, maka saat itu juga begitu saudara dimeteraikan dalam baptisan pembaruan, saat itu juga yang memberi makanan iman saudara itu akar iman saudara yang baru, yaitu akar Ibrani. Nah kalau saudara sudah di dalam Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dan Roh Kudus, Ruach HaKodes, Ruach HaEmet, roh kebenarannya Bapa Yahweh dan Adonai Yesua, jangan lagi dipersekutukan dengan Tuhan yang lama, nama juru selamat yang lama. Tidak bisa. Ya, dicampur aduk itu tidak bisa. Iman dicampur aduk, jadinya iman campur aduk, jadinya iman yang tidak jelas. Setialah hanya kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus saja. Amin. Jangan sebut-sebut atau panggil nama yang lain. Karena apa? Perhatikan ini baik-baik. Di luar Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus, di luar nama Yahweh dan nama Yesus, itu berhala. Satu-satunya Elohim Tuhan yang benar itu hanya Bapa Yahweh besem Yesua HaMasiah. Amin. Sampai-sampai saudara, kalau saudara renungkan, dikatakan di ayat yang ke-21 itu dicatat, Bapa Yahweh itu mencurahkan isi jantung hatinya, saking jengkelnya, geramnya dengan orang-orang Israel yang sudah ditolong dikeluarkan dari perbudakan di Mitsraim. Pada waktu mereka terkepung, dikepung barisan tentara Firaun dan Laut Suf, Bapa Yahweh sibakkan Laut Suf dengan kekuatannya. Mereka bisa menyeberang dan mereka selamat.
Tetapi apa yang mereka lakukan saudara? Mereka tetap membelakangi Bapak Yahweh. Memberontak, bikin Bapak Yahweh itu jengkel. Sampai-sampai Bapak Yahweh itu curhat. Bapak Yahweh ngomong, kenapa sih kok aku itu sampai mau meremukkan biji mataku sendiri yang sebetulnya aku sangat mengasihi biji mataku bangsa Israel ini. Karena apa? Karena mereka telah membuat aku cemburu dengan yang bukan Elohim. Perhatikan ini baik-baik saudara. Coba saudara buka. Baca ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, kita akan tahu kenapa Bapak Yahweh itu mengasihi Israel, bangsa Israel, tapi juga diremukkan sampai berkeping-keping. Karena apa? Ayat 21, mereka membuat aku apa itu? Cemburu dengan yang bukan Elohim. Perhatikan ini baik-baik saudara. Ya. Yang ngomong ini siapa kira-kira? Yang ngomong mereka membuat aku cemburu dengan yang bukan Elohim itu siapa? Bapak Yahweh. Jadi jelas di sini bukan saya mengatakan tanpa dasar. Saya ngomong ada dasarnya saudara. Jadi jelas di sini. Di luar Bapak Yahweh dan Yesua itu bukan Elohim. Amin. Di luar Bapak Yahweh dan Yesua bukan Elohim tapi berhala. Waktu itu saudara, Bapak Yahweh murka dengan orang-orang Israel sampai dikatakan aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Bangsa Israel itu sampai kalau kita perhatikan kehidupannya, sampai diserakkan keluar dari tanah perjanjian dan mereka tersebar kemana-mana. Itulah satu di antara yang disebut aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Bangsa Israel itu pernah diserakkan Bapak Yahweh keluar dari tanah perjanjian sehingga mereka tersebar kemana-mana saudara. Ya, karena apa? Itu karena orang-orang Israel waktu itu nyembah Yahweh ya, tapi nyembah berhala juga iya. Itu loh saudara. Mereka juga mengenal Bapak Yahweh. Mereka tahu yang mengeluarkan mereka dari Mitsraim menuju ke tanah Kanaan itu Yahweh. Jadi mereka tahu Yahweh. Mereka kenal Yahweh. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yahweh itu hampir setiap hari. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk tiang api, tiang awan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Bapak Yahweh. Tapi masih juga mereka itu membelakangi Yahweh. Maka saat itu Bapak Yahweh begitu geram. Ini orang tahu diri enggak sih ya? Tahu diuntung enggak ya? Ditolong, dikasihi sampai dijadikan biji mata, dikeluarkan dari mental perbudakan supaya jadi orang merdeka. Tapi malah memberontak kepada Bapak Yahweh, membelakangi Bapak Yahweh. Maka Bapak Yahweh ngomong, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Maka dalam kehidupan mereka, mereka pernah mengalami diserakkan Bapak Yahweh. Dan mereka tersebar sampai kemana-mana di seluruh muka bumi ini. Itu semua karena satu hal. Mereka nyembah Yahweh ya, tapi nyembah berhala juga iya. Nah bukankah ketika kita tahu Tuhan kita itu Yahweh dan Yesua, lalu masih kita persekutukan dengan nama yang lain, yang katanya mirip-mirip itu, yang depannya juga Y juga. Bukankah itu juga sama dengan yang dilakukan bangsa Israel saudara? Nyembah Yahweh iya, nyembah berhala juga iya. Ingat, tadi saya ngomong apa saudara? Bangsa Israel sampai diremukkan Bapak Yahweh. Itu karena mereka nyembah Yahweh iya, nyembah berhala juga iya. Nah, kalau orang sudah dimeteraikan dalam nama Yahweh, dalam nama Adonai Yesua, tapi ketika beribadah masih panggil-panggil nama yang lain, yang lama, nama juru selamat yang lama. Bukankah itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Mereka nyembah Yahweh iya, tapi nyembah berhalanya juga iya. Jadi hari ini saudara,
kita mungkin tidak masuk dalam renungan firman Tuhan yang panjang lebar. Tetapi pada hari ini, satu pesan firman Tuhan untuk kita pada perayaan Yom Teruah. Mulut Bapa Yahweh membawa satu pesan penting untuk kita. Baik untuk saudara yang ada di tempat ini, maupun untuk saudara yang ada di luar sana yang menyaksikan video ini nantinya. Satu pesan penting untuk kita. Jangan buat Bapak Yahweh, jangan buat Adonai Yesua dan Ruach HaKodes itu cemburu dengan yang bukan Elohim. Amin. Ya, kita sudah diberitahu yang Elohim itu cuman Bapak Yahweh dan Tuhan Yesua. Di luar nama Yahweh, di luar nama Yesua, mereka bukanlah Elohim, mereka bukan Tuhan. Mereka adalah berhala. Jadi perhatikan ini baik-baik. Tahun P Alef itu artinya tahun di mana mulut Elohim akan berbicara. Satu di antara yang Elohim Yahweh katakan untuk kita pada malam hari ini. Dia mengulang lagi. Ya, jangan buat aku cemburu. Jangan buat Bapak Yahweh, Adonai Yesua dan Ruach HaKodes cemburu dengan yang bukan Elohim. Setialah hanya kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesua. Saya kok sangat percaya saudara, kalau Mesias atau penyelamat kita datang hari ini, malam ini, tepat pada perayaan Yom Teruah, Juru selamat atau Mesias atau penyelamat kita yang datang menjemput kita, namanya tidak lain adalah Yesua HaMashiach. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ya. Kita katakan bersama-sama Lesiana Tova Umetuka, bahwa tahun ini pasti menjadi tahun yang manis dan baik bagi kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dan Ruach HaKodes. Amin. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita katakan Alef Bet Himel Lesiana Tova Umetuka. Tahun ini akan menjadi tahun yang manis dan baik bagi kita bersama Bapa Yahweh, Adonai Yesua, Ruach HaKodes. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Lesiana Tova Umetuka. Siana Tova, Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya.